ass off. Motherfucking design all right now. Bring it down, nigga, come bring it down. Oh, God, still talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Indonesia merupakan negara yang kaya akan aneka ragam budayanya. Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki budaya tersendiri, tak terkecuali pada senjatanya. Senjata tradisional yang ada di seluruh wilayah Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda serta sejarah dan nilai budayanya masing-masing. Pada zaman dahulu, senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk bertempur atau berperang. Salah satunya Provinsi Banten. Welcome to Banten. Welcome to Banten. Selamat datang di kota kami. Welcome to Banten, kota yang nyaman, kota yang damai. Welcome to Banten, Provinsi Banten terkenal budayanya. Provinsi Banten terkenal seni debusnya. Provinsi Banten terkenal suku Baduynya. Provinsi Banten terkenal wisatanya. Wow, I love Banten. Wow, I love Banten. Cikarweng, Pantai Carita, Pantai Anyer dan Marbella, Tanjung Lesung, Pulau Umang juga. Di sini tempat pariwisata, wisatanya sejuk di jiwa, sampai orang luar juga suka. Kalau tak percaya silahkan coba, dijamin hati Anda bahagia. Banten memiliki berbagai jenis senjata tradisional. Dahulu senjata ini digunakan sebagai pelindung diri dan juga digunakan sebagai penangkar dan pemburuan hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengenalan budaya mengenai senjata tradisional Banten. Berikut adalah 3 senjata tradisional yang ada di Provinsi Banten. Yang pertama yaitu golok Banten. Golok Banten merupakan benda bersejarah yang merupakan simbol peradaban zaman Kerajaan Banten. Dahulu, golok ini digunakan sebagai alat pertahanan untuk melawan musuh atau orang yang mengancam keselamatan. Memang, senjata ini tidak sebesar senjata Kubiki Boco milik Zabuza dari Ame Gakure. Namun, golok Banten digunakan para jawara untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan sebagai lambang kehormatan dan derajatnya sebagai jawara. Nah, beberapa golok milik jawara Banten dijual dengan harga yang cukup tinggi. Pada saat ini, banyak orang yang menggunakan golok sebagai penambah keberanian, kekuatan, ilmu kanuragan, mempercepat penyerapan keilmuan, serta digunakan sebagai penjagaan diri. Dan yang kedua yaitu golok Ciomas, dikenal dengan nama golok Ciomas. Golok Ciomas diawali sejak masa Kesultanan Maulana Yusuf, putra Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Ciomas, bahwasanya golok Ciomas dibuat sejak awal Kesultanan Maulana Yusuf ketika terjadinya penyerangan kerajaan Sunda. Golok Ciomas konon memiliki nilai misterius seperti senjata keris. Golok Ciomas tidak hanya terkenal di Indonesia saja, melainkan golok Ciomas juga cukup terkenal di mancanegara. Seperti halnya debus yang tak lepas dari nama Banten, golok Ciomas pun tak lepas dari Banten. Setiap orang-orang yang berpikir tentang Banten, maka yang terbayang pertama adalah debus dan yang kedua adalah golok Ciomas. Sejarah perkembangan Kesultanan Banten berkaitan dengan kemunculan golok Ciomas. Golok di daerah Banten dikenal dengan 2 nama, yaitu golok dan bedog. Memang keduanya memiliki fisik yang sama, namun kedua benda tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Senjata tradisional Banten yang ketiga adalah congkrang atau arit Banten. Senjata congkrang merupakan senjata tradisional yang berbentuk bilah lengkung dan bernama lain arit Banten.
Seperti halnya senjata bedo, congkrang juga umumnya digunakan untuk membantu orang-orang Banten dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada peternak dan petani. Senjata tradisional ini biasanya digunakan di seluruh dunia. Meskipun masuk dalam sejenis senjata, namun congkrang atau arit Banten ini tidak digunakan dalam pertempuran untuk menghadapi musuh. Akan tetapi, para jawara asal Banten biasanya lebih sering menggunakan parang untuk melawan kekejaman tentara VOC. Congkrang masih diproduksi di wilayah Banten hingga saat ini. Namun, hal yang sangat mengecewakan adalah ada saja orang jahat yang mengambilnya kemudian mengubahnya menjadi alat untuk mencuri tas dan kejahatan lainnya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai 3 senjata tradisional yang ada di Provinsi Banten berdasarkan sejarah, fungsi, dan lain-lain. Memang, ketiga senjata tradisional tersebut tidak setajam pedang Kusanagi milik Sasuke dan tidak sekuat pedang Kisame dari Kirigakure. Namun, senjata tradisional ini merupakan senjata bersejarah dari wilayah Banten yang harus kita banggakan. Dan poin yang paling penting adalah bahwa senjata ini benar-benar tidak boleh dimainkan oleh anak-anak. Sekian dari saya, unzur maqala walata unzur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.